Oke, halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Oke, jadi di tugas ketiga ya dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Ini tuh kita diminta untuk membuat sebuah perintah apa namanya dalam bahasa Java ya, seperti yang sebelumnya. Jadi ada beberapa penilaian juga, terutama di bagian ini ya. Jadi ada implementasi konsep abstrak atau inherence, terus implementasi konsep encapsulation, polymorphism, exception, terus I/O atau input output, terus ada juga sama keputusan struktur array dan string. Dan untuk yang lainnya terus ada ini ya, soalnya untuk membuat perintah-perintahnya. Oke, langsung saja ya karena waktunya terbatas. Oke. Nah, di sini coba sebentar. Ini saya udah coba ya, sebelum itu ada beberapa perintahnya. Ini saya hapus dulu. Ada contoh scriptnya atau contoh hasilnya ya. Jadi ini untuk scriptnya udah saya buat cukup panjang, ada berapa ini ada 733 baris perintah ya. Oke, nah mungkin saya coba jelaskan dulu ya, mungkin saya jelaskannya nggak secara keseluruhan tapi di bagian ini aja, ketiga ini aja. Jadi di sini saya udah coba buatkan di bagian abstraknya ya, atau inherence-nya. Nah, abstraksi ini kita coba cari. Nah, abstraksi ini di sini ya. Jadi menggunakan abstrak class-nya di menu awal ini. Terus tadi kan ada encapsulation juga ya. Encapsulation ini encapsulation ini di sini ya. Jadi private, contohnya ini kayak nama, terus harga yang menggunakan private ini encapsulation, jadi dikurung gitu ya, dikunci. Terus inherence inheritance ini ada di sini. Ini ya, jadi inheritance ini adalah sebagai penerusnya ya. Jadi penerus dari menu item gitu ya, dari kelas menu item. Nah, ini ditandai dengan extend seperti ini ya. Jadi extend, terus yang lainnya juga, ini contohnya ada minuman, terus ini ada makanan, terus ini juga ada diskon. Terus habis itu polymorphism. Nah, kalau polymorphism ini di ini ya, tandanya. Jadi di setiap kelas yang sub kelasnya ya. Jadi ada override di tadi ini, ada override, terus public string, terus menjalankan perintah ini ya. Di bagian yang lainnya juga sama, di bagian diskon, terus di bagian makanan sama juga. Terus exception ini ada di sini ya contohnya tuh, dan di sini coba. Nah, ini jadi ketika ini contohnya jangan ini. Nah, boleh nih mungkin yang ini ya. Jadi ketika nanti exception ini kan sebagai untuk memvalidasi gitu ya. Jadi ketika misalnya contohnya di sini kan ketika file yang nggak ditemukan, nanti memberikan output ini, terus nanti dicoba juga untuk perintah ini juga. Habis itu contoh lainnya itu ada di bagian sini. Pertama misalnya misalnya kita coba cara lain aja. Exception. Nah, ini contohnya di bagian ini ya. Jadi pertama jalankan ini dulu,
jalankan perintah ini. Terus ketika nanti ada gagal atau ada kesalahan, nanti menampilkan output seperti ini gitu, dan menjalankan perintah yang lainnya juga gitu. Jadi ada undo. Habis itu ini IO ya, IO itu input output. Nah ini input outputnya jadi menulis file atau membaca file gitu ya, data yang masuk dan data yang keluar gitu ya, input dan output. Nah saya menggunakan ini buffer writer ini. Terus habis itu operasi file itu sama tadi, jadi apa namanya, menulis ke dalam file. Di sini contohnya kan nama filenya ini kalau nggak salah itu mana ya namanya, nama file kalau nggak salah ada txt, saya seingat saya. Nah ini contohnya menu ya, jadi misalnya nama menunya, terus ada txt-nya gitu ya, atau sesuai dengan formatnya gitu yang ingin dibutuhkan. Terus habis itu ya kayak lain, terus perulangan, contohnya kan struktur perulangan, array itu tadi juga udah ada ya. Contohnya mungkin perulangan ada for atau while ini ya di main loopnya. Oke, mungkin kita langsung coba aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Ini jadi saya running dulu. Dan nanti secara otomatis dia akan mendeteksi dulu nih ya filenya, file menunya nih ada atau enggak di dalam sistem gitu ya. Jadi ketika nanti tidak ada, nanti akan membuat otomatis di sini barusan dibuat nih. Ini saya coba saya hapus. Ini saya coba jalankan ulang. Ini ya, menambah baru. Nanti di sini ada sistemnya juga memberitahu gitu ya. Jadi kalau misalnya file yang nggak ada, dia akan menggunakan yang defaultnya menunya gitu. Kita coba lihat dulu ya menunya. Jadi ini tampilkan menu restoran nomor 2. Ada ini ya, ada nasi goreng, terus keterangannya makanan, gorengan, harganya, dan yang lainnya sama ya. Termasuk diskonnya saya masukkan ke sini juga ya, sesuai dengan soalnya. Terus misalnya saya coba ingin tambahkan makanan baru. Oh ya, sebelumnya saya coba buka file menunya ya. Ini file menunya, jadi sama ya dengan yang ada di sini. Habis itu kita coba tambahkan baru, misalnya 1. Nanti secara otomatis akan menambahkan ke sini juga gitu. Ini makanan misalnya misalnya nama makanan rawon, harganya, terus jenis makanannya. Nah ini nambah baru rawon. Terus saya pengen coba nambah lagi misalnya minuman gitu ya. Terus minumannya misalnya es kelapa, harganya 5.000 aja. Nah nih nambah baru kayak gitu. Nah terus kalau misalnya untuk lihat pesanan masuk, misalnya untuk prosesnya gitu ya. Terus ini nomor 3, terima pesan pelanggan. Nanti di sini bisa dipilih ya sesuai menunya tadi yang udah dibuat baru juga bisa, atau dari yang udah ada sebelumnya. Contohnya saya mau pesan nasi goreng. Dan untuk penulisan ini sudah menggunakan ignore case ya, jadi tidak berpengaruh kapitalnya atau tidak gitu. Jumlahnya misalnya 10. Terus misalnya saya mau es kelapa, atau misalnya ada typo gitu ya, seperti yang disoalkan ada perintah dimana menggunakan ini ya, exception ini ya, salah satunya menggunakan itu untuk mendeteksi bahwa ada kesalahan atau tidak gitu. Contoh kesalahan.
mana kemarin ya, ini coba menggunakan area list, terus berbagai semua restoran, mendaftar struktur bisa ulangan teks. Dan ini contohnya perulangan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti mencoba akses yang tidak ada menu. Jadi akan diulang terus menerus sampai berhasil gitu ya. Oke, misalnya tadi kan udah ya masukkan nama menunya, misalnya es kelapa gitu ya, es kelapa ini misalnya 10 juga, habis itu selesai. Nah di sini saya bikin ini lagi ya, jadi tambahan satu menu lagi, terus di sini pegawai gitu, misalnya pegawainya memberikan diskon, misalnya statusnya saat ini ada diskon nih, jadi kasih aja tanggal 1 ada diskonnya. Terus sesuai soal juga ya, jadi yang sebelumnya ini ada mendapatkan satu minuman gratis, dan di sini saya kasih pilihan gitu ya, mau minumannya apa gitu. Misalnya contohnya ini es teh. Nah ini resepnya, struknya ya, atau billnya ya. Ini ada tanggal, terus ini ada detail makanannya apa, ada minumannya, terus ada detail lainnya termasuk diskonnya tadi, terus promonya, minuman gratis tadi, terus pajaknya, dan totalnya. Nah ini disimpan juga ke ini ya, sesuai jamnya gitu. Jadi misal saya pengen lihat apa namanya, history pemesannya gitu, jadi bisa ini akses nomor 4 ya, akses nomor 4, terus nanti tinggal pilih nih, jadi ada nomor 1 nanti, atau misalnya ada yang lainnya bisa pilih sesuai dengan nomornya gitu ya. Misalnya sini saya contoh nomor 1 dan menampilkan ininya gitu ya, billnya. Nah terus kalau misalnya pengen menyimpan menu yang udah ada gitu ya, sewaktu-waktu misalnya untuk memastikan bahwa menunya ini tersimpan ke dalam file, ini bisa nomor 5, jadi nanti otomatis tersimpan, ada statusnya gini ya, tersimpan menu. Atau nanti kalau misalnya ada perubahan di sini di menunya, nanti bisa akses nomor 6 gitu ya, akses nomor 6 seperti itu. Dan untuk stoknya di sini contohnya atau billnya, jadi sama juga terlihat seperti ini. Mungkin saya coba untuk ubah atau tambah menu baru ya, misalnya contohnya saya pengen tambah menu sini rendang, misalnya rendang harganya 25 30 terus kuah juga nggak apa-apa, ini simpan. Nah habis itu di sini coba muat ulang, habis itu baru tampilkan menu restoran. Nah nih rendangnya masuk kayak gitu, jadi tanpa perlu menjalankan ulang ya, jadi hanya cukup simpan file menunya aja. Nah oke, mungkin cukup itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, boleh diperjelas. Terima kasih.